sebenarnya orang lain yang jahat atau niat kita yang salah? Sebenarnya orang lain yang jahat atau kita yang salah niat? Diri kitalah yang gila kehormatan, pengen dihormati orang lain. Kalau ada orang nggak menghormati, orang nggak punya hormat, sopan. Sebenarnya bukan orang nggak punya hormat, kitalah yang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngopi, sudah pada ngopi belum? Yuk kita ngopi tapi ngolah pikir, bukan ngopi yang biasa. Nah, ini kita akan kembali menyampaikan beberapa hal yang saya rasa mungkin tidak banyak disampaikan di luaran sana. Semoga ini kemudian menjadi pencerahan kita bersama ya, termasuk diri saya sendiri ini, agar punya pandangan yang tepat ketika melihat segala fenomena fakta yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, gimana Pak Faisal, kita ngolah pikir apa seperti ini? Jadi gini Tak, banyak sekali komentar-komentar yang masuk dari Sobat Ngopi. Banyak sekali. Banyak tuh. Masing-masing kayaknya merasa berhak untuk menilai orang lain. Ya, benar. Nah ini tolong dijelaskan, Tat. Iya. Baik. Sebenarnya Sobat Ngopi, untuk kita kemudian setiap kali manusia melihat apapun ya, fenomena entah kejadian apapun, maka selalu otak kita pasti akan memutuskan terus kemudian pasti kita akan menilai itu ya sesuai dengan kapasitas. Memang ada masalah Pak Faisal. Ya, jadi kalau zaman dulu ini penilaian itu jelas siapa yang menilai dan siapa yang dinilai. Tapi karena sekarang eranya sudah beda, eranya sudah era globalisasi, semua orang tumplek-blek jadi satu, maka itu akan terjadi. Mungkin seorang guru besar menyatakan sesuatu yang komentari anak belum lulus SD. Itu bisa saja terjadi gitu ya, karena di era yang sudah berbeda. Era kita ini sudah benar-benar bisa jadi seorang alim menyatakan sesuatu yang komentari orang yang mondok pun tidak pernah, orang yang belajar agama nggak pernah. Bisa jadi itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita renungi Sobat Ngopi. Nah, ini kita kembali lagi, ini ingat channel kita ini ngolah pikir ya. Mari kita renungkan hal berikut ini. Semoga dengan renungan ini nanti kita menjadi lebih tercerahkan di dalam bagaimana kita harus bersikap. Nih Pak Faisal, ada satu pertanyaan yang kita harus jawab. Sebenarnya orang lain yang jahat atau niat kita yang salah? Sebenarnya orang lain yang jahat atau kita yang salah niat? Nah, coba. Maksudnya bagaimana? Nih, misalkan ada orang yang dia punya uang, saya tahu dia punya uang, ya. Terus kemudian saya pengen ditraktir, ngarep kan? Loh, ternyata orang ini nggak mau traktir saya. Padahal dia sedekah, dia infak, ya dia menolong orang-orang yatim. Nah, saya nggak termasuk itu lah. Saya pengen ditraktir tapi nggak ditraktir. Pasti terus saya akan komentar gimana? Orang ini pelit banget ini, nggak mau nraktir itu kan. Nah, ketika terjadi seperti itu, fakta seperti itu, sebenarnya memang orang itu benar-benar pelit atau penilaian itu muncul dari mulut saya, dari hati saya, karena saya ingin ditraktir. Nah, ini yang harus kita renungkan. Misalkan lagi nih, kita lagi jalan, saya lagi jalan, ya, begitu lagi jalan ketemu sama Pak Faisal. Nah, saya ngarep nih untuk disapa, Pak Faisal. Loh, terus Pak Faisal lagi buru-buru, misalkan entah kebelet kencing atau kemana kan, buru-buru. Akhirnya nggak nyapa saya, karena saya pengen disapa. Ternyata Pak Faisal nggak nyapa, pasti saya kan dasar sombong. Nah, sebenarnya ketika saya mengatakan sombong, Pak Faisal sombong, itu benar-benar Pak Faisal sombong ataukah saya yang terlalu ngarep untuk disapa? Nah, ini kita sebenarnya itu penilaian kita itu tidak objektif. Seringkali kita menilai sesuatu itu karena ada hal-hal yang sebenarnya itu riak-riak di dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya Sobat Ngopi. Kemudian catatan lagi, misalkan kita menyebut orang, wah dasar munafik. Nah, misalkan seperti itu, kita menilai orang itu munafik. Nah, sebenarnya padahal apa? Padahal sebenarnya kita ingin orang itu selalu mendukung kita. Ya, misalkan ini dalam partai politik lah, atau di dalam sebuah organisasi ya, atau dalam sebuah lembaga institusi, dalam sebuah komunitas ya.
ada orang berpendapat, kita juga punya pendapat. Ada orang yang dulu mendukung kita, kemudian kita ingin orang itu tetap mendukung kita. Ternyata karena dia sekarang sedang nggak cocok dengan kita, dia mendukung pendapat orang lain. Lalu saya akan mudah menilai, oh dasar orang munafik. Padahal sebenarnya dia bukan munafik. Sebenarnya penilaian saya bersumber dari saya ingin dia berada pada gerbong saya. Saya ingin dia mendukung saya. Ya. Nah, ini penilaian buruk saya bahwa orang itu buruk, orang itu munafik sebenarnya berasal dari saya ingin orang itu mendukung saya. Bukan benar-benar karena orang itu munafik. Nah, makanya tadi kita katakan di awal ya, sebenarnya orang lain yang jahat ataukah kita yang salah niat? Ini masalah-masalah yang sering muncul ya di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain lagi nih ya. Contoh yang lain lagi misalkan ada orang, kemudian kita lihat orang kok mimik mukanya nggak nyenengin. Padahal sebenarnya kita hanya pengen diramai orang. Itu sering banget itu. Itu sering banget itu. Sering banget. Nah, terkadang kalau ada orang punya hajat nih Pak Faisal, punya hajat. Ini sekarang lagi bulan kemarin kan banyak orang punya musim hajat. Musim orang punya hajat itu. Nah, itu kalau ada orang punya hajat, kita nggak diundang, itu kita tersinggung. Ya, kita tersinggung. Nggak apa namanya? Nggak menganggap saya. Awas ya. kita ngomong seperti itu sebenarnya bukan karena orang yang nggak ngundang kita itu benar-benar buruk. Bisa saja dia lupa. Bisa saja dia, aduh, Pak Wahyudi ini pasti repot lah kalau saya undang nanti khawatir nggak bisa datang. Ternyata dia niatnya baik. Nah, kita karena ngarep untuk diundang, lah orang nggak ngundang terus kita katakan, wah dasar orang nggak nganggep saya ya. Nah, ini perlu kita renungkan ya Sobat Ngopi. Coba kita ngolah pikir ya. Banyak predikat buruk yang gampang kita sematkan kepada banyak orang, sebenarnya yang terjadi adalah kitalah yang ingin mendapatkan keuntungan. Lalu ketika kita tidak mendapatkan keuntungan itu, lalu kita melampiaskannya dengan menilai, menjudge, menghakimi orang lain itu buruk, orang lain itu jahat. Nah, ini Sobat Ngopi, mari benar-benar kita lihat sebenarnya masalahnya itu ada pada orang lain ataukah ada pada diri kita. Seringkali masalahnya sebenarnya adalah pada diri kita. Diri kita yang tamak berharap untuk atas pemberian orang lain. Diri kitalah yang gila kehormatan, pengen dihormati orang lain. Kalau ada orang nggak menghormati, orang nggak punya hormat, nggak sopan. Sebenarnya bukan orang nggak punya hormat, kitalah yang gila dihormati. Nah, ini yang harus kita korek. Kalau memang kita beragama mau menjadi lebih baik, mengikuti Rasulullah, maka ya sudah, jadilah orang yang baik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bercerita tentang seorang munafik namanya Abdullah bin Salul. Itu kemarin belum kita singgung. Nah, kejadian kemarin kan kita bahas itu di video kita sebelumnya ya. Jadi ada kan yang dua orang, masih ingat ya ceritanya itu Sobat Ngopi, kan ada dua orang Muhajirin dan Ansor yang kemudian ya berkelahi lah, apa namanya ya gegeran karena sesuatu yang sebenarnya remeh awalnya, hanya ketendang. Terus kemudian mereka memanggil, ayo wahai Muhajirin tolong saya. Yang satunya bilang, orang-orang Ansor tolong saya ya, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian oleh Rasulullah dimarahi, sudah jangan ikuti yang seperti itu. Itu dakwal jahiliyah kata Rasulullah. Mabalu dakwal jahiliyah. Kemarin sudah kita kisahkan. Nah, ada seorang munafik, ini benar-benar orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia tokoh munafik yang dia terus kemudian berkomentar seperti ini, La'ir raja'na, kalau kita nanti kembali ke Madinah, katanya, La'ir raja'na ilal Madinah, kalau kita nanti sudah kembali ke Madinah, kembali ke kota, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti pihak yang mulia akan mengeluarkan pihak yang rendah. Maksud mereka itu apa? Orang-orang Madinah itu, wong kita itu yang punya Madinah. Loh kok sampai kita ini
di apa? Seakan-akan kita kalah dengan orang-orang muhajirin. Jadi mereka sampai ngomong begini di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begini, tuh akibat kalian ngasih makan anjing, akibat kalian ngasih makan anjing, awalnya saja nampak nurut, lama-lama menggigit tuannya. Jadi orang muhajirin itu diibaratkan seperti apa? Seperti hewan buas yang ketika dikasih makan awalnya saja nurut, lama-lama akan menggigit tuannya. Itu kurang ajarnya siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh orang munafik. Nah, menariknya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang terus menyakiti Rasulullah, sampai-sampai Umar bin Khattab itu sering menyatakan, ya Rasulullah izinkan saya penggal itu kepalanya. Itu Umar bin Khattab selangking ya, karena luar biasa bikin geger, bikin masalah terus. Itu Umar bin Khattab sampai menyatakan, izinkan saya penggal saja kepalanya. Rasulullah, jangan. Nanti orang-orang mengenali Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, membunuh sahabatnya. Oleh karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Lalu yang ingin saya sampaikan di sini apa? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah datang mendoakan. Perhatikan di sini, luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau bahkan tidak merasa terluka oleh orang-orang yang selalu melukainya. Nah, kalau kita kembalikan tadi, tidak ada orang yang melukai, malah kita merasa terluka oleh perilaku orang yang sebenarnya tidak melukai kita. Saya contohkan tadi, kan ada orang jalan sebenarnya nggak ingin melukai kita, lalu kita mau dasar sombong, nggak mau nyapa, kita merasa seolah-olah dilukai. Padahal tidak ada yang melukai kita. Ada orang terus kita bilang, dasar pelit ya, ini aja loh. Padahal orang itu bukan pelit, dia tukang nyumbang, dia dermawan, hanya karena kita tidak diberi, terus kita katakan dia pelit. Iya. Nah, ini kan luar biasa sekali, ini masalah di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kalau tidak kita benahin, maka kita akan terbiasa. Wah, di postingan orang kita langsung menjudge. Terus apa sebenarnya kepentingan kita? Nah, ini maka kalau misalkan mengomentari, komentarlah dengan komentar-komentar yang positif, yang itu bisa membangun, yang ketika orang membacanya itu wah senang lah. Kira-kira begitu. Ini Sobat Ngopi, ini saya berharapnya seperti itu. Oleh karena itu ya kita di sini kita tidak sedang meskipun nanti akan banyak yang kita koreksi ABCD menurut kita ini seperti ini, tapi tidak dalam rangka itu untuk menyebar kebencian atau apapun, tidak. Ini murni untuk upaya kita untuk meluruskan sesuatu, termasuk banyak isu-isu yang nanti akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu kira-kira, Kak Faisal. Bisa diterima ya? Bisa. Baik, begitu Sobat Ngopi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan dibiasakan untuk kita menghakimi orang lain jahat, padahal sebenarnya ada yang buruk di dalam niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi.